Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan Christoph Waruwu, saya sendiri Aldi Sinurat, Ferdinand Hutapea, dan Muhammad Habibie Rehardi akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan, dan penganggaran. Baik, langsung saja. Fungsi perencanaan akan dijelaskan oleh Saudara Christoph Waruwu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan materi mengenai fungsi perencanaan. Definisi perencanaan dikemukakan oleh Early Swandi pada tahun 2001 sebagai berikut. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikannya dengan jelas strategi-strategi atau program, taktik-taktik atau tata cara pelaksanaan program, dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek, yakni memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu penentuan tujuan yang akan dicapai. Aspek yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan. Yang pertama yaitu dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman. Yang keempat, dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan yang tidak terarah dan terkontrol. Perencanaan dapat dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long range. Yang kedua, rencana jangka pendek atau mid range. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range. Sekian dari penjelasan saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibie Rehardi dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan. Yang pertama, faktor yuridis. 1. Peraturan-peraturan dan ketentuan serta batasan-batasan terhadap keamanan, desain, penyediaan barang, pengadaan, dan sebagainya. Yang kedua, prosedur dan persyaratan dana-dana yang digunakan. Yang ketiga, ada persyaratan-persyaratan proyek. Faktor ini mencakup tujuan proyek atau objektif proyek dalam waktu tertentu atau operasi dan administrasi, kondisi lokasi yang berarti keadaan medan, tanah, cuaca, geografis dan demografis, serta perhubungan atau transportasi seperti kondisi angkutan, perhubungan darat, laut, udara, serta pelabuhan. Yang keempat, ada evaluasi sosioekonomi. Proses penentuan kebutuhan menurut pemikiran yang luas dan mendalam, terutama dalam hal evaluasi untuk menentukan jenis-jenis teknologi yang digunakan dan evaluasi pengaruhnya terhadap kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek budaya dan faktor-faktor sosioekonomi, diharapkan akan terjadi pemilihan dan penentuan teknologi tetap guna. Artinya, teknologi yang dipakai mampu mengatasi suatu problem yang dihadapi. Yang kelima, ada evaluasi teknoekonomi. Dengan mempertimbangkan faktor teknoekonomi ini, dimaksudkan agar dalam pemilihan teknologi diperhitungkan pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada untung rugi penggunaan suatu barang atau alat yang dibutuhkan. Yang kedua, ada pemilihan komposisi barang atau alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, penggantian barang atau alat atau evaluasi tentang jangka waktu penggunaan suatu barang. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok 3, yaitu perkembangan swadaya dan swasembada. Faktor ini mengandung pengertian
bahwa kebutuhan suatu proyek hendaknya sejauh mungkin dapat dipenuhi sendiri, tanpa tergantung pada bantuan luar. Ini berarti bahwa suatu proyek harus sejauh mungkin ikut memanfaatkan dan mengembangkan industri dalam negeri. Pengutamaan ini bukan saja dilaksanakan dalam pengadaan barang, tetapi juga harus mencakup segala kegiatan dalam pengadaan jasa dan konstruksi. Faktor selanjutnya yaitu inventarisasi dan pemeliharaan. Dalam proses kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan tercakup unsur mengenai data-data jumlah, nilai dan mutu, penerapan identifikasi, klarifikasi, standarisasi, kodifikasi, dan katalogisasi. Laporan depresiasi dan efisiensi, parameter-parameter yang digunakan, laporan tentang inspeksi, laporan tentang hasil penggunaan, laporan pertukaran suku cadang, data-data pertukaran suku cadang oleh tiap-tiap manufaktur maupun supplier, dan hasil-hasil pengawasan tentang persediaan. Selanjutnya, ada faktor perkembangan biaya. Perkembangan biaya memberi pengaruh kepada seluruh fungsi logistik. Dan selanjutnya, perkembangan industri dan supply. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan faktor perkembangan industri dan supply yaitu, yang pertama, apakah pabrik-pabrik membuat barang yang dibutuhkan itu cukup menjamin kontinuitas perwekalan suku cadangnya. Yang kedua, apakah tidak perlu diadakan pre-work survey? Dan yang ketiga, cara-cara mendapatkan keterangan dan wawancara dengan salesman dan pabrik, pameran dagang atau survei melalui pembelian. Faktor selanjutnya yaitu perkembangan politis. Pengertian keputusan politik mempunyai peringkat tertinggi dibanding dengan masalah teknis dan ekonomis. Faktor selanjutnya yaitu pertimbangan khusus penggunaan alat-alat besar. Pada lembaga-lembaga yang banyak mempergunakan alat-alat besar dan peralatan-peralatan yang mahal harganya, masalah-masalah pembinaan alat-alat tersebut perlu mendapatkan perhatian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferdinand. Penganggaran logistik. Penganggaran merupakan kegiatan untuk merumuskan rincian penentuan kebutuhan. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran yaitu 1. Penyesuaian rencana pembelian dengan dana yang tersedia dan mengenali adanya kendala dan keterbatasan sertanya reliable budgeting. Ada beberapa penganggaran adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar tertentu, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya, dengan memperhatikan pengarah dan pembatasan yang berlaku baginya. Dalam usaha penyempurnaan penganggaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggaran pembelian, anggaran perbaikan dan pemeliharaan, anggaran penyimpanan dan penyaluran, anggaran penelitian dan pengembangan barang, dan anggaran penyempurnaan administrasi barang, pengawasan barang, dan penyediaan peningkatan mutu personil. Sekian dari saya, terima kasih.